Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik beratkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peran yang berarti dalam proses pembaharuan. Penggalan berikut adalah pernyataan Muchtar Kusuma-Atmaja, seorang mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan mantan Menteri Kehakiman pada zaman Orde Baru yang lahir di Batavia 17 Februari 1929. Merupakan seorang diplomat, pendidik, dan cendekiawan yang mencetuskan pemikiran tentang teori hukum pembangunan. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1955, peraih gelar Master of Law di Yale University Amerika tahun 1956, dan menamatkan S3-nya di Universitas Padjadjaran pada tahun 1962. Ia sempat melanjutkan pendidikan postdoktoral di Harvard University. Dikaji dari perspektif sejarahnya, maka sekitar tahun 70-an, lahir teori hukum pembangunan dan elaborasinya dimaksudkan sebagai penggagas sebuah teori, melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound, Law as a Tool of Social Engineering, yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka secara teoritis, teori hukum pembangunan dari Dr. Muchtar Kusuma-Atmaja dipengaruhi cara berpikir dari Harold Dwight Laswell dan Myron S. McDougall policy approach, ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound. Muchtar mengolah masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Dan hukum dunia yang termasuk merugikan atau demi kerugian kita dan banyak negara berkembang lainnya. Pemikiran ini luar biasa, keluar dari zamannya. Saya tidak punya bukti, tapi dari latar belakang studi beliau di Yale, dan di sana ada Profesor Myers McDougall yang bersama dengan ahli ilmu politik dari Chicago, Laswell, tampil dengan konsepsi policy oriented policy. Saya ulangi, oriented policy. Saya duga Profesor sangat terpengaruh oleh konsepsi Myers McDougall dan Harold Laswell tentang policy oriented approach ini, yang bertolak belakang dengan pendekatan hukum tradisional yang normatif, norma sebagai norma. Tapi kalau norma itu tidak lagi sesuai dengan goals atau objektif kita, ya hukumnya yang kita rubah. Itu yang dilakukan Pak Muchtar. Jadi prestasi Pak Muchtar bukan hanya berhasil menggolkan konsep. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan teori hukum pembangunan, atau lebih dikenal dengan Mahzab Unpad. Ada dua aspek yang melatar belakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu yang pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Oleh karena itu, Muchtar Kusuma-Atmaja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakatnya dan zamannya. Pak Muchtar itu dari teori-teori hukumnya. Misalnya Pak Muchtar
mendefinisikan hukum itu tidak semata-mata norma, tapi hukum didefinisikan sebagai asas, sebagai kaidah atau norma, kemudian ada lembaga dan ada proses. Dan definisi hukum Profesor Mochtar seperti inilah yang kemudian saya implementasikan ke dalam RUU yang saya harus tangani ketika saya menjadi kepala BPHN dan menjadi dirjen. Itu beliau menekankan bagaimana harus diusahakan, juga pada waktu beliau menjadi Menteri Kehakiman, bagaimana harus diusahakan agar hukum yang hidup di dalam masyarakat kita itu dapat diangkat, sehingga hukum yang tertulis atau undang-undang yang dibuat pemerintah itu sebenarnya dirasakan juga oleh warga masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada akarnya di dalam masyarakat. Dimensi teori hukum pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan salah satu teori hukum yang lahir dari kondisi masyarakat yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya, teori hukum pembangunan ini lahir, tumbuh, dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia, sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain teori hukum pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya, maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah, maka teori hukum pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator, merupakan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bahwa teori hukum pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat, atau sebagai law as a tool of social engineering.